Kurasa. Kenapa jadi milik orang Samaria ini? Kita ribut ini ya, Hawalungan. Milik kita ini. Hawalungan, milik kita ini ya. Kita ribut ya. Belas kasihan itu punya Yesus. Dan itu harus pindah ke anak-anak Tuhan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Coba teruskan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Iya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Iya, terus. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggang sendiri. Iya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Iya, terus Pak. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Iya, terus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sekarang Yesus yang bertanya kembali. Menurut pendapatmu, siapa yang sesama manusia bagi yang jatuh ke tangan penyamun itu? Menurut pendapat saudara, ini bebas berasumsi. Sama ya jawabannya mungkin nanti ya. Makanya saudara-saudara, saya sering alami yang seperti ini. Di tengah-tengah jemaat, baik di tengah-tengah hamba Tuhan, sering saya mengalami yang seperti ini. Ketika saya bertamu ke gereja lain, datanglah orang menyindir saya. Ayo sudah ini. Begini, macamlah. Padahal justru kadang di gereja lain aku dapat belas kasihan. Ada kalanya saya pergi ke golongan pemerintahan. Saya bersahabat dengan mereka. Kadang-kadang saya jumpa juga di situ belas kasihan. Ya, banyak saudara. Tetapi juga mungkin orang lain menganggap saya juga begitu. Jemaat ini juga kurasa dianggapnya juga tangan beras kasihan di Sukahenon lama ibadah mungkin taruhan sebagian. Kenapa saudara-saudara? Memang akhir-akhir ini saya agak terpukul juga dengan ini, saudara. Saya terpukul terus terang karena saya trauma menolong jemaat. Semalam saya sudah ngomong ya. Setiap jemaat yang kubantu sampai sekarang masih miskin. Ya, masih ingat jemaat semalam di sini saya bersaksi ya? Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak jemaat yang saya bantu diakhiri dengan tidak enak. Pernah saya baru beli kereta. Saya antar jemput jemaat 4 tahun. Kambang suami istri. Saya jemput 4 tahun. Dan di kampung kami setiap Desember itu selalu banjir. Saya pernah rusak kereta saya kena banjir karena menjemput jemaat ini. Kadang-kadang sudah sampai kita di situ, udah nyampe di rumahnya, nggak ibadah kami Pak. Masih. Soalnya nanti ngaruh ibadah gimana tentang ibadah? Kamu betul. Akhirnya pulanglah kita. Saudara, akhirnya satu waktu mereka pindah tanpa permisi. Hatiku, orang bilang sakitnya tuh di sini. Lalu lanjut lagi, banyak lagi, ini mewakili aja ya, ada banyak sebenarnya. Lalu yang selanjutnya bertengkarlah bapakku sama jemaat ini. Bapakku bertengkar sama jemaat ini. Jadi karena bapakku ini ini masalah utang piutang. Jadi udah bilang sama bapakku, udahlah Pak, nggak usah lah karena utangnya katanya belum dibayar. Bapakku ini sudah mulai pelupa, iya kan? Jadi ku tanya jemaat ini, udah kubayar? Udahlah. 100.000 waktu itu. Udah bilang sama bapak, bayar 100.000 Bapak.
Ayo perpuluhan di mana 250 nih kok? Ima, itu ada 100.000 neko. Jadi, tapi bapakku ini agak keras orangnya. Ketika umumkan di gereja, hari Sabtu ibadah di rumah Bapak Hutahayan, terjong di mana? Saya tidak bisa terima ibadah karena ada utangnya ini sama saya belum dibayar. Bilanglah saya, keluarlah tongkat gembala walaupun bapakku. Duduk. Habis ibadah kuantar dia ke dada-dada. Kusir. Jadi aku bilang sudah kuusir bapakku membela jemaah. Tapi dengan tega dia pindah gereja, bukan pindah kampung. Pindah gereja. Ya terus mau pindah gereja. Tong tadi hutai. Tak kota dong iso sore. Pindah gereja, ale tong di hutai. HP ngusir bapakku sih ini ukuran dalam mobil. Jadi memang sempat hatiku ini sudah mulai tertutup belas kasihan. Alanyo, aku kasih awal. Tapi ku bacalah firman Tuhan ini. Ya, ketika aku persiapkan kemarin ketika dikasih tema, ku renung-renungkan bah, kau nanu tuawan neraka. Nggak ada yang kuain. Ayo mana tuan? Aga Tuhan niku, ayah pun ani hamba Tuhan tapi anak yang belas kasihani. Aga, ada tahu mak bertobat ya. Haleluya. Kadang-kadang ada dasar kita untuk tidak berbuat baik. Dengar baik-baik. Cukup dasar ke saya sebenarnya menutup hati. Cukup dasar. Orang tua aku pun sudah kuusir membela jemaah. Maklumlah kami sedikit, cuma 12 kakak. Jadi terpaksa. Soalnya memilih 5 orang lau saja. Kalau 30 nggak masalah, pergi 3 nggak terasa itu. Sampai kuusir bapakku, tapi itulah sakit rasanya. Tapi ketika kita dengar firman, tidak ada dasar, apapun itu tidak ada dasar menghalangi kita untuk berbuat baik. Amin. Kita harus siap berbuat baik apapun alasannya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, orang Samaria ini menolong orang yang jatuh ke dalam penyamun tadi karena di dalam hatinya telah ada belas kasihan. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang menjadi sesama manusia? Tentunya orang Samaria itu. Coba teruskan apa kata Yesus? Jawab orang itu. Iya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Iya. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Sebutlah demikian. Mulai mau apa sama Nida? Kapan nomor jam kau KPK? Kalau suku mati, suku tuh Pak. Dia tanya, dikasih apa? Ditanya lagi. Ketika dijawab, pergilah, buatlah seperti itu. Simpel sebenarnya firman ini. Ketika kita sudah mengerti belas kasihan, kita sudah memahami belas kasihan. Natal ini Yesus turun ke dunia ini justru menunjukkan belas kasihan. Maka kita harus berbuat sama seperti Yesus yang punya belas kasihan. Nah, tadi di kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 22, di situ ada, coba ayat 22-nya. Kita kembali dulu Ibrani tadi. Ibrani 13 ayat 22 tadi. Ibrani 13 bukan 11. Ibrani 13, ya. Teruskan. Karena aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Iya. Kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Iya. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Jadi ada saya kutip di sini satu kata, kamu sambut dengan rela hati. Ternyata saudara, untuk berbuat baik harus ada
didasari kerelaan hati. Kenapa orang bisa bertengkar? Karena satu tidak rela. Kenapa orang bisa bunuh-bunuhan? Karena 10.000. Pernah kalian dengar saling berantem karena 10.000? Pernah? Banyak. Ketika kita selidiki kenapa? Dan rela. Yo toto ya. Dak kemengi medok perlu kita kan? Cara lain. Sedia yang bisa boleh. Alai cara itu. Saya mau katakan kepada saudara, perbuatan baik, supaya bisa perbuatan baik kita lakukan dengan tepat dan benar, maka harus kita dasari dengan segala kerelaan. Amin. Jadi kita harus memiliki kerelaan hati. Saya melihat jemaat yang rela hati itu menjadi tampil beda. Jemaat yang rela hati itu tampil beda dengan yang lain. Tampil beda. Kisah Rasul 17. Coba kita lihat saudara-saudara. Kisah Rasul 17. Biar kita melakukan perbuatan baik didasari dengan kerelaan hati. Kisah Rasul 17 ayat 10. Ya. Ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Iya. Terus. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Iya. Terus kan? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik. Pelan-pelan. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya orang-orang Yahudi di Berea. Terus baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Iya. Orang Yahudi di Berea, orang Yahudi di Tesalonika beda. Kenapa? Teruskan. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kenapa bisa berbeda? Sama-sama orang Yahudi. Orang Yahudi di Berea, orang Yahudi di Tesalonika. GPDI di Kota Pinang, GPDI di Surau. Sama-sama GPDI. Tapi kok berbeda ya? Sama kita sama. Hah? Sama kita. Sama kita? Maksudnya sama GPDI. Tapi lebih baik hatinya yang di Kota Pinang itu. Halo kan? Lebih baik hatinya yang di Kota Pinang itu. Padahal sama-sama kan itu kan sama-sama orang Yahudi. Kenapa? Alasannya cuma satu tadi. Karena mereka menerima segala firman itu dengan hampir rahasia apa? Makanya rela mahamu mananya firman ini awalnya. Haleluya. Amin. Memang firman ini oleh manusuki. Mau rela kita sihirung itu. Kan itu buktinya kan? Karena mereka menerima segala firman itu dengan kerelaan. Dahsyat kerelaan kamu. Hubungan Yesus. Kamu buat kan? Dia kaya rela jadi amat tahe. Kaya rela. Kata rela. Tahu saudara, kata rela itu adalah berlaku kepada pihak korban. Ya. Tak kaya didokon. Ngada buat aku 10 juta rela homak. Dah, mulai aku baru ngada aku 10 juta dah. Kan itu kan? Kalau kata rela itu dia sedang dirugikan 10 juta. Tema rela sama orang logat ini. Itu kan? Kata rela itu ditujukan kepada orang yang pihak korban. Mungkin ada pihak-pihak korban. Entah korban tersinggungkah? Entah korban apakah? Kerelaan hati menjadi
pokok utama supaya kita mampu berbuat baik. Amin. Ada ilustrasi satu. Ini kisah nyata, cerita di Kota Pinang, Teluk Panji. Saya orang Teluk Panji, saudara, dulu. Seorang anak gadis cantik kali. Lo hero aku. Cantik kali. Jadi sukalah saya. Ya, datang saya nggak diengkos. Oh, itulah nasibku dulu. Nggak apa-apa. Tapi satu waktu ketika berjalan 5 tahun ke depan, satu waktu jumpa kami di hutan. Saya kerja di hutan dulu, Maningsu. Mau ada marbalok. Kuliah ya hutan ada. Ku sampai, siapa dong? Kenapa kau di sini? Ya ikut suami. Suamimu kerja Pak Marbalok. Jadi kau tukang masak. Kau cantik kali kaya pun orang tuamu. Kok mau kau ke sini ke hutan ini? Aku bilang. Ya nggak apa-apa. Aku udah rela. Bah. Aku sudah rela. Rela di mana tuh tombak gua? Semua dibagi itu ada suami orang tuanya. Ibu itu tombak tukang masak. Sebenarnya ini tidak masuk akal. Dan cocok. Alih kurang kusutku di mana? Gak biar iri. Ulu mahonikku. Ulu mahonikku kan? Di mana? Tak boleh. Narela. Haleluya. Ternyata kalau sudah memiliki kerelaan, tidak ada masalah yang terlalu besar. Amin. Dengar baik-baik. Tidak ada persoalan yang terlalu besar. Sudah memiliki kerelaan? Haleluya. Natal ini ada kerelaan amanginan? Kita harus rela. Semua bisa diperdamaikan. Semua bisa dirukunkan. Semua bisa dipersatukan jika didasari dari hati yang rela. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3:19 coba. Ya. Wahyu 3:19, relakanlah hatimu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ini firman ya. Kukasihi, kutegur dan kuhajar. Isi orang dihajar. Cukup bersamamu. Hah? Jangan kan dihajar, ditegur aja belum bisa mampu kita. Lah ditegur yang bang di muka umum ini. Ya ada yang tersinggung sama ini. Yung bilang bandita. Bakit ano begini? Yung bilang bandita botong na roto. Bailah. Lah ditegor orang di muka umum. Padahal firman itu menegor ya dan Mulai siapa mau baik dia? Baiklah, memang bikin firman. Ayo tuh firman. Menegur, menghajar supaya bisa menerima firman. Apa katanya? Sebab itu relakanlah. Tidak ada firman yang terlalu keras kalau jemaat punya hati yang rela. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Oh luar biasa. Jika punya hati yang rela, tidak ada yang terlalu keras. Walaupun pada dasarnya tadi firman itu menegur, firman itu menghajar. Tapi bagi kita yang sudah rela, bagi kita yang sudah rela tidak masalah. Aku sudah rela kok. Seperti cerita tadi. Aku yang iri, dia yang sudah rela. Oh luar biasa. Dia sudah rela. Jemaat MDC sudah rela. Mana tepuk tangannya? Jemaat MDC rela mendengar firman? Iya ini adalah firman. Mana lagi? Siapa aku kasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Inilah luar biasa. Sebab itu saya tidak perpanjang. Saudara-saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita memiliki hati yang rela. Perbuatan baik itu
harus didasari dengan hati yang rendah. Maka kita relakan hati kita. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin. Mari, haleluya, kita tutup Alkitab kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh baik, sangat baik. Amin. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selalu. Aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, amin, rela jadi miskin. Supaya aku katakan Hosana, Hosana, amin. Bagi Yesus sekali lagi, Hosana, Hosana, amin Tuhan. Yes, saudara, Yesus telah rela mati. Bukan saja dia rela mati, tapi dia rela menjadi miskin supaya kita diberkati, supaya kita menjadi kaya. Sebab itu saudara-saudara, milikilah kerelaan hati itu. Kita akan sanggup berbuat baik. Kita akan sanggup berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, yaitu belas kasihan, kalau didasari dengan kerelaan. Saudara, rasanya saya tergerak berdoa bagi jemaat. Jika ada yang sangat perlu didukung dalam doa, mungkin itu supaya engkau siap diperlengkapi dengan kebaikan. Mungkin supaya engkau memiliki kerelaan-kerelaan dalam hidupmu. Mungkin ada persoalan khusus. Mari majulah engkau ke depan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta. Tinggalkanlah tempatmu berdiri. Majulah engkau ke depan. Kita angkat pujian ini. Hosana, Hosana. Yesus
kami juga akan mengulurkan tangan kami. Kami akan tunduk di sebelah pekerjaan Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang bernyanyi. Kami percaya semua berkat datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kuatkan hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku. Setia menolongku. Berseru, amin Tuhan. Berharap pada. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Saudara, mungkin ada yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau telah berdoa tapi apinya malah dipanaskan.